لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا saya kok رب سوى. Mudah-mudahan diingatkan oleh Allah ya, maknyut begitu. Apa saya tidak singgung sedikit persoalan ini? Fatinun ini bukan ya kepada mereka dan kepada kita. Hari ini kemarin yang diuji oleh Allah ya, saudara-saudara kita ikhwanuna fiddin yang menempati pasar induk bagian barat. Tapi lain kali kita idza ahabballahu abdan ibtalah inna azmal bala ma'azmal jaza. Idza ahabballahu abdan ibtalah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tadi akan diuji. Semakin besar kecintaan Allah kepada seseorang, semakin besar ujian yang ditimpakan kepada mereka. Karena tidak ada hamba Allah yang lebih dicintai dibandingkan dengan para nabi dan para rasul, maka tidak ada ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia yang lebih berat dibandingkan dengan ujian para nabi dan para rasul. Ya, mungkin paling gampang kalau kita angkat dari Al-Quran, ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Saya pikir ya, kalau Allah subhanahu, kalau saya loh, ini otak atik saya bisa benar, bisa salah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, kamu bunuh Ismail dengan kamu galikan tanah, seperti kisah Umar ibn Khattab itu sudah kelihatan dalam. Nabi Ismail juga membantu, usianya sudah sekitar 14-15 tahun. Rampung sing duduk dijoroke terus diuruki, wis rampung. Sedih jelas. Tapi proses kematian anak tercinta itu tidak dia hayati, tidak beliau hayati dengan mata kepala. Wis pokoke kecekur nang diuruki nang wis tinggal lu. Atau mungkin diracun. Ditinggal yang masjid. Pada Isya itu langsung tidur, subuh selesai subuh ditilih wis kaku, wis rampung. Ya bunayya, ini arafil manami anni azbahuka. Itu disuruh menyembelih. Jadi maaf ya, ekek-ekeken. Jelas ya, membunuh dengan racun, lepas dari ibrah yang
diberikan Allah kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu jelas perbuatan kejam, lepas dari diberi racun apa tadi ya, dikubur hidup-hidup atau ya dengan cara bagaimana. Tapi itu perintahnya itu supaya Ismail anak yang kamu cintai itu kamu sembelih dengan tangan kanan kamu. Kamu tarik rambut dia supaya kepala itu lebih terangkat ke atas dengan tangan kiri kamu. Kemudian kamu sembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah siap untuk disembelih. Kaki kiri Nabi Ibrahim menginjak tangan Nabi Ismail, kaki kanan Nabi Ibrahim menginjak kaki Nabi Ismail, tangan kiri Nabi Ibrahim jambak kepala Nabi Ismail, tangan kanan sudah siap, sudah bismillah. Ini loh, cinta kepada Allah itu seperti itu. Cinta kepada Allah itu seperti itu. Tenan itu, Gus. Fana daina ayya Ibrahim. Cukup. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, hamba tadi akan diuji. Semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, semakin besar ujian yang ditimpakan kepada dia. Dengan Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, termasuk salah seorang dari 5 ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang terjadi pada diri masyarakat Islam termasuk kita. Fatinun idza usiba fi malihi wa idza usiba fi dini la yaftun. Fatin, fatonah, cerdas. Saya artikan peka. Sangat sensitif apabila seseorang itu diuji oleh Allah dengan dunianya. Sangat sensitif sekali ketika diuji dengan dunianya. Wah, kios regane 350 juta. Dagangane emas 10 kilo. 1 kilo. Wah. Dan itu bukan yang kebakaran kios loh. Kita pun juga akan mengalami seperti itu. Kalau diuji oleh dunia peka sekali, tapi kalau diuji oleh akhiratnya ndablek. Itu digambarkan dalam sebuah buku, saya namanya lupa. Bisa dicari di dalam Kitabul Kabairnya Al-Hafidh Muhammad Syamsuddin Az-Zahabi. Ketika saya terlambat sholat asar, artinya sholat asar sudah selesai dilaksanakan, baru saya masuk ke masjid dan sholat sendirian. Tidak ada seorang pun yang berbelasungkawa. Tidak ada seorang pun yang berinnalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada saya. Tetapi ketika anak saya meninggal, anak yang paling saya cintai meninggal, semua orang mengucapkan
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita simbolkan? Bahwa di mata seorang salaf tadi, harga sebuah sholat asar berjamaah itu lebih mahal daripada harga seorang anak. Saya tidak mengajak untuk mari kita contoh 100%, mari kita contoh hitam putih, bukan. Tapi kita ambil ibrah seperti itu. Ketika saya terlambat sholat asar itu tidak ada yang berduka cita, yang mengingatkan saya bahwa kamu keliru. Tetapi ketika saya kehilangan anak, semuanya innalillah. Semuanya innalillah. Terpulang kepada bagaimana kita mensikapi sebuah dunia. Saya baca beberapa waktu yang lalu bersama akhwat ya, kalau Jumat pagi saya baca Mukhtasar Minhajul Abidin tulisan Ibnul Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Suatu ketika Khalifah Daulah Umayyah Abdul Malik bin Marwan bin Abdul Malik itu datang ke kota Madinah 3 hari di sana. Kemudian beliau memerintahkan, tolong kamu undang, kamu carikan salah seorang di antara murid sahabat Rasulullah. Kamu carikan salah seorang di antara murid sahabat Rasulullah yang masih hidup. Kalau sahabat itu murid Rasulullah, sahabat Rasulullah namanya tabi'in ya. Murid mereka namanya tabi'in. Jadi jumlah mereka sudah langka. Kalau masih ada, coba kamu cari. Akhirnya dicari dan ketemu. Namanya Abu Hazim. Datang kepada ini penguasa Daulah Umayyah yang sering saya katakan wilayah kekuasaannya itu terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Assalamualaikum, kata Marwan bin Abdul Malik. Waalaikumsalam. Ngapa kamu kok jutak saya? Kamu kok diamkan saya, ada apa? Maksud Amirul Mukminin, semua penduduk Madinah sowan, kalau bahasa hari ini ya, sungkem kepada saya, kok kamu malah tidak? Oh, namanya ada raja datang ya. Namanya datang, assalamualaikum, dia sendiri yang tidak. Hati saya tidak tergerak untuk membaca manfaat apabila saya ketemu dengan Anda. Paling-paling saya akan katakan, saya ini orang yang pernah ngaji, ketemu dengan sahabat Rasulullah, berarti saya ini orang besar, berarti saya ini orang alim, terus aku keenok. Sadaqta. Anda benar. Anda tidak butuh saya karena Anda tahu apa manfaat kalau saya ketemu dengan Anda. Ini usaha
para salaf untuk membuat jarak dengan penguasa. Hudzaifah ibnul Yaman itu sampai mengatakan idza ra'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fahdharuh fa innahu lays. Kalau kamu lihat seorang alim akrab dengan penguasa, kalau kamu melihat alim, seorang pandaitin tentu saja ya, seorang ulama akrab dengan penguasa, yukhalitu sultana mukhalatatan katsiratan, bludas-bludus masuk ke istana dan ke tempat tinggalnya, hati-hatilah, dia itu seorang pencuri. Sehingga ketika dijawab oleh Abul Hazim, saya tidak melihat manfaat, itu bukan berarti tidak ada manfaatnya. Saya khawatir kalau saya sowan Anda memberi hadiah dan saya bangga. Aku kok liya-liyane ora dikai, nek dikai sithik, tapi saya ini orang yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah, pernah menjadi muridnya sahabat Rasulullah dengan mendapatkan ini. Anda benar. Nah, ada pertanyaannya panjang itu ya. Salah satu di antaranya, ya Abul Hazim, apa yang menyebabkan kita itu takut mati? Apa yang menyebabkan kita itu takut mati? Dijawab, yang menyebabkan kita takut mati itu karena kita kumantil-kantil kepada dunia. Dan dari sebab kita kumantil-kantil kepada dunia, akhirnya kita meremehkan akhirat. Kita meremehkan akhirat. Jadi semuanya maklum ya, kalau boleh saya gambarkan dengan ilustrasi hari ini. Nek maghrib masjid kok kebak, ngisak rada kebak. Ini guyon ya, yang akan saya sampaikan itu guyon aja. Subuh mbludak tekan ngomahe dhewe-dhewe. Zuhur dan asar sepi. Ya jawabannya secara rasional, zuhur dan asar jamaah masjid itu sholat di tempat di mana mereka bekerja atau di masjid yang dekat dengan tempat kerja mereka. Iya. Tapi di masjid tempat kerja mereka juga sepi kok. Jawabnya satu saja, mereka sedang sibuk dengan dunia. Mereka sedang sibuk dengan dunia. Saya sembrono dengan ya tidak sembrono sih, masuk sembrono ya. Dengan seorang karyawan lah ya. Seorang karyawan yang sholat di masjid saya, pegawai lah, tapi nggak saya sebutkan pegawai negeri atau pegawai dalam negeri apa pegawai luar negeri, tapi pegawai lah. Itu sholat zuhurnya itu dong-dongan gitu. Sholat zuhurnya ke masjid, dong-dongan. Artinya kalau pas waktu zuhur itu bertepatan dengan waktu istirahat, bulan November, Oktober, November, kita lihat jadwal kan, pukul 11.24 menit itu sudah masuk zuhur. Jadi biasa Allahu Akbar, imamnya salam terus langsung maklepat. Suatu ketika tidak maklepat lah, saya tanya ngapa kok biasanya maklepat? Selak mucal dulu. Selak mucal. Perintah untuk mengajar dengan perintah untuk sholat berjamaah itu mana lebih dahulu diperintahkan oleh Allah, saya tanyakan. Diam. Ya karena akrab saya dengan dia ya.
Gur sebab mburu blonjo 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kok beri salat zuhur jamaah ki gur nek Ahad kuwi nek ora jagong. Ini astagfirullahaladzim. Ini boleh dikatakan aneh ya, boleh dikatakan aneh, tetapi itulah Umar Ibn Khattab itu rela menjual kebun kurmanya sak buahnya untuk disedekahkan kepada fakir miskin hanya karena ketinggalan tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah asar bersama sahabat-sahabat Rasulullah di Masjid Nabawi. Juruta itu banyak diangkat oleh para sahabat. Memang harganya sekian. Harganya sekian. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ya. Siapa? Sahabat Rasulullah dari golongan Ansor yang paling akhir masuk Islam, Abu Darda Al-Ansori. Pernah saya terangkan, penghasilan saya satu hari itu, karena saya mempunyai, kalau sekarang ya mungkin sebangsa Indomaret atau Alfamart begitu. Tapi tempatnya strategis di depan masjid. Satu hari saya bisa meraup keuntungan bersih sekitar 300 dinar uang emas. Satu dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram kali 300. 1275 kilo. 1275 gram. Sekarang ngepeng ke sekitar sekitar setengah miliar. Sekitar setengah miliar. Bisa tambah, bisa berkurang. Tapi gara-gara penghasilan saya yang sekian, saya tidak pernah bisa mengambil shaf awal takbiratul ihram bersama Rasulullah ketika sholat zuhur dan sholat asar. Belum maghrib tutup. Persoalannya cuma itu. Ora telat. Manggonku shaf nomor 5. Atau saya Allahu Akbar kalau saya bayangkan begitu. Baca doa istiftah rampung, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Rasulullah sudah rukuk. Saya tidak bisa takbiratul ihram bersama Rasulullah. Saya tidak bisa mengambil shaf awal bersama para sahabat yang lain. Nggak main-main itu. Dijual. Dijual. Kenapa kita takut mati? Kita terlalu kumandel-kandel kepada dunia. Dari sebab kumandel-kandel kepada dunia, akhirat itu kita remehkan. Akhirat itu kita remehkan. Tadi ya, orang kita duhuran apa-apa. Orang kita asar berjamaah, ya nggak apa-apa. Kok nggak kelihatan subuhan, apalagi? Jadi pada masyarakat Islam sendiri, pada diri kita bahkan itu sudah terpola. Ya salat ya apik ning ora salat ya ora apa-apa gitu loh. Sholat jamaah itu memang 27 kali lipat pahalanya, tapi kalau sholat di rumah ya suatu ketika apa salahnya sih? Hasilnya seperti yang kita lihat.
karena Anda kumantil-kantil kepada dunia, akhirnya meremehkan kehidupan akhirat. Begitu mendengar kata-kata kematian itu merinding. Merindingnya bukan takut nanti mendapat siksa. Ya Allah, dunia saya belum sempurna. Sing rung dadi manten, ya Allah saya belum nikah. Bedane mati sih Joko karo mati ndek bojo ki apa? Kalau sudah nikah, ya Allah saya belum ngomong anak. Saya belum ngomong anak, sudah dikaruniai anak, ya Allah saya belum icip-icip mantu. Wis mantu, ya Allah saya belum diompoli putu. Ketakutan kepada kematian itu bukan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan amal saya kepada Allah, tetapi karena dunia saya yang belum sempurna. Fatinun idza usiba fi dinihi wa idza usiba fatinun idza usiba fi mali wa idza usiba fi dinihi la yaftar. Peka kalau ada musibah menimpa dirinya. Musibah tadi berhubungan dengan nilai-nilai dunia. Tetapi kalau berhubungan dengan nilai-nilai akhirat sama sekali tidak terbenar.